Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Wayakio, Sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka kedatangan tamu istimewa, tamu yang kalau menurut saya tuh berjiwa besar ya, hati seluas samudra ya. Karena kalau lihat baca Facebooknya itu, beliau itu aktif di bidang sosial ya, kerjaannya di bidang sosial. Jadi betapa menurut saya tuh kita harus banyak belajar dari beliau terkait bagaimana dia itu mengutamakan pelayanan ya terhadap lansia ataupun terhadap anak-anak yang luar biasa, menurut saya menginspirasi. Baik Kang Ferry, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya kehormatan besar nih, kena starstruck gitu ya. Saya ketemu idola saya. Ya, biasa wae, saya juga orang biasa gitu. Jadi ini Mas Ferry, saya tuh pengen tahu kenapa bisa tersesat di ini ya, di bidang sosial itu. Apa memang rencana dari dulu atau terjerumus atau gimana dulu awalnya seperti apa? Bisa ke dinas sosial. Ya. Nggak ada cerita yang istimewa sebenarnya kalau kenapa kok saya bisa masuk ke dinas sosial gitu ya. Dulu itu kan saya kan aktif di LSM dari awal lulus tahun 2002, kemudian juga banyak kerja di LSM. Ada LSM yang tadinya itu di Penganggaran ya, di Jogja, kemudian juga di Pondok Pesantren Budi Mulya itu ada namanya Laboratorium Dakwah gitu kan ya. Saya ikut di situ gitu. Terus ya hilir mudik gitu. Tapi kemudian gini ceritanya. Pada waktu itu tahun 2010 dan tahun-tahun itu kan LSM itu semakin demokratis suatu negara. Semakin semakin istilahnya segala sesuatu lancar gitu ya. Itu kan funding malah semakin menarik gitu ya, menarik. Yang tadinya di Jogja banyak LSM, banyak funding mensupport, udah karena negara sudah makin demokratis ya nggak butuh lagi dong, nggak butuh penguatan struktur. Nah, gitu. Maka kemudian juga akhirnya ke pusat. Kalau ke pusat sudah nggak ada friksi-friksi lagi, mereka mensupport negara untuk pelaksanaan demokrasi untuk masyarakat gitu. Nah, ceritanya kan saya di LSM ini kan ya, itu kan kemudian ya jujur saja lah, ini masalah kelangsungan hidup dan nafkah untuk saya dan istri saya. Saya udah injury time waktu 34 tahun ya, 34 tahun kan udah injury time gitu kan. Udah daftar aja CPNS gitu. Udah terima. Waktu itu formasinya tuh saya dapat kiriman dari dosen saya namanya Mas Arif itu ya, Mas Arif Danang Arif Darmawan itu dosen sosial di UGM itu. Dia ngasih di Facebook itu berita bahwa sosial kan bisa loh masuk pekerjaan sosial di Pemda DIY gitu kan. Oke. Akhirnya saat itu bikin aplikasi. Sekali daftar keterima gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan ya. Injury time gitu kan. Nah, begitu masuk itu ya sudah langsung masuk ke dinas sosial DIY dan penempatan awalnya adalah di Panti Werda. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial dari situ. Walaupun perjalanan selanjutnya itu kan gini, imajinasi saya tentang Panti Werda ya, apa sih isinya tuh apa nggak ngebosenin banget ya. Paling juga isinya ya simbah kita tuh dorong kursi roda, ya. Terus kemudian juga istilahnya orang bedres, kita mendengarkan nasihat, baca Quran dan lain sebagainya. Pernah yang seperti itu ya. Begitu masuk ternyata Allahu Akbar, persoalannya tuh macam-macam ya. Kalau dibaca banyak lah baca dari situlah saya kemudian menulis di Facebook. Yang itu ternyata kok responnya luar biasa sekali dan itu sesuatu yang membuat saya tuh kalau bahasanya gumen terheran-heran ya kok ada kayak gini. Oh ternyata tua itu masih ada jatuh cinta. Oh tua itu ada nafsu segala. Oh ternyata setting keluarganya begini. Oh ternyata kejadian nggak seperti yang kita imajinasikan. Semua yang saya imajinasikan di awal-awal begitu masuk ke situ, wow, berubah total. Saya merasa benar dapat pelajaran gitu kan. Jadi awalnya saya menduga bahwa kita ketika menangani masalah sosial
itu semacam kita menjadi orang yang menolong sesuatu gitu kan ya, yang menolong gitu, kayak sinterklas ataupun kayak apa namanya utusan dari Tuhan. Nah, keliru gitu, saya keliru gagal total di situ, saya merasa malu juga ya. Begitu kita masuk ke dalam gitu kan ya, kita berinteraksi dengan mereka, melihat mereka, mengetahui latar kehidupan mereka. Justru sebaliknya, kitalah yang banyak belajar dari kehidupan mereka. Ya yang baik, ya yang buruk. Dan itu membuat saya berkesan. Kalau kita baca istilahnya, kalau setiap hari baca Al-Fatihah gitu kan, ihdinas siratal mustaqim, pengejawantahan ihdinas siratal mustaqim itu jadi kelihatan banget. Oh ternyata Tuhan memberikan isyarat-isyarat lewat kisah mereka, lewat perilaku mereka, lewat tindakan mereka, lewat kehidupan mereka yang kita hadapi sekarang ini, kayak gitu ceritanya. Dan itu saya tuliskan gitu. Ya sampai kemudian di Facebook ternyata digemari gitu. Sampai dari follower kecil sampai itu ceritanya. Terus sebenarnya kan kepindahan ke ini juga bukan kehendak sendiri ya, ke panti asuhan anak-anak ini ya. Ya, Penugasan itu ya. Penugasan gitu. Sudah 9 tahun saya di panti Wereda, ngurus simbah-simbah sudah kenyang ya. Kehidupan tentang masalah percintaan, masalah latar belakang, masalah bagaimana menemani mereka, mendengarkan mereka, berita mereka itu sudah istilahnya sudah cukup banyak lah ya. Yang maaf kalau kemudian dibuat benang merah gitu ya, the ending of the story adalah bagaimana mereka menjadi husnul khotimah. Selesai. Walaupun pernak-perniknya kan banyak sekali. Yang capek adalah fisiknya, tetapi tidak dari sisi pemikiran, karena kita semacam mendapatkan pengulangan yang polanya sama. Nah, 9 tahun di situ kemudian dipindah ke anak terlantar. Ini tantangan luar biasa. Dan di situ kan saya kemudian pamitan di Facebook. Ini saya udah pindah nih dari lansia ke anak gitu kan. Kalau mau ikut ya monggo, kalau enggak ya monggo gitu kan. Ternyata para follower tuh setia semua, tambah banyak gitu kan ya. Dan tantangan di anak begitu luar biasa, ternyata juga tidak kalah luar biasa gitu. Ya itu yang terjadi. Karena mungkin kalau di anak-anak juga kita masih menaruh harapan untuk dia berubah ya. Kalau di orang tua kan kayak tadi, pokoknya husnul khotimah lah, pokoknya kan sebentar lagi gitu. Kita kan kayak menunggu maut lah istilahnya. Betul. Kalau ini kan perjalanan mereka tuh masih panjang sebenarnya ya. Nah, iya, karena di anak-anak itu kita melihat jalan hidup mereka masih panjang, masih ada harapan, masih ada masih ada sesuatu yang harus dikerjakan, karena mereka lahir dari kondisi yang tidak ideal menurut banyak orang gitu kan, menurut kehidupan kita, dan itu mereka harus bisa melawan itu semua untuk menjadi manusia yang ideal gitu kan. Berat sekali gitu kan. Dan itu kerja keras luar biasa. Kerja keras luar biasa, baik dari saya, baik dari anak-anak itu sendiri, melawan diri mereka sendiri untuk bisa berubah jadi baik. Itu orang tua yang toksik, orang tua yang menelantarkan mereka yang tidak kenal dengan siapa ayah ibunya, korban incest, korban kejahatan seksual, kemudian korban trafficking, korban eksploitasi ekonomi. Itu kalau kita cuma membaca kayak gini ya seperti tulisan-tulisannya, tapi ketika masuk pada dunia mereka, kebermaknaan itu nampak sekali. Gimana sih profil seorang anak yang itu merupakan hasil incest gitu. Konflik batin apa yang ada di antara mereka, yang ternyata kalau kita tuliskan juga dalam kisah-kisah yang singkat-singkat itu kok dalam banget. Nah itu yang kemudian juga sama ketika kita berada di lansia. Imajinasi saya ketika masuk ke sana, katakanlah saya menjadi orang tua, buat mereka akan menjadi seorang yang bapak untuk semuanya. Ya, faktanya ya seperti itu. Tapi pada sisi lain, saya justru belajar banyak dari kehidupan anak-anak ini gitu. Untuk bisa menghargai, misalkan kalau selama ini saya tuh kan sering ngejek teman ya. Kamu kok nggak cepet-cepet nikah, kok nggak dapat jodoh, kemudian kok nggak nyinyir kayak gitu-gitulah. Tapi begitu kita kenal dengan dunia anak, kayaknya kita menghormati pilihan-pilihan orang untuk tidak menikah. Kita menghormati setiap orang, kenapa kok tidak buru-buru punya anak, kenapa kok punya anak sedikit, ataupun bahkan mungkin suatu keberuntungan ketika dia tidak buru-buru mendapatkan jodoh atau menentukan pilihan, karena pada sisi yang lain, ilmu parenting itu, ilmu bagaimana dekat sama anak, besarkan anak, kemudian juga berhati-hati dengan bahwa setiap
bayi yang lahir itu punya sesuatu yang harus diperjuangkan itu nyata gitu. Dan nggak bisa hanya sekedar learning by doing, nggak bisa. Kalau kita lihat di sini faktanya anak-anak itu butuh sekali sesuatu yang disebut sebagai kehidupan yang layak buat mereka. Dan sialnya mereka semacam mendapatkan takdir pada kehidupan yang salah sehingga membuat mereka semacam menjadi kertas yang sudah buru-buru mendapatkan coretan dan benang kusut sebelum menuliskan sesuatu yang baik di kertas itu. Itu cerita. Ini Kang Ferry, kalau saya ngelihat ya sebenarnya kan perlu apa namanya ya tadi keluasan hati ya. Tiba-tiba aja ngurusin orang tua yang bukan orang tua kita, terus ngurusin anak-anak kita. Kadang-kadang kalau mau jujur kan ngurusin orang tua sendiri aja kurang sabar kadang-kadang ya. Ini Pak Ferry orang tua orang lain, anak orang lain itu kenapa bisa seperti itu? Apa kiatnya? Gini, saya nggak punya kiat khusus ya. Artinya semacam prekondisi kemudian ke sana, tidak. Saya mendapatkan pelajaran dari sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang sulit. Itu aja kuncinya gitu. Jadi gini, misalkan kita nangani simbah-simbah yang sulit gitu ya. Kenapa sih dia sulit? Oh, kemudian dicek latar belakangnya. Oh wajar gitu. Karena tidak ada sesuatu yang berjalan tiba-tiba. Oh ternyata dia dulunya merupakan orang yang dibesarkan dari keluarga yang memanjakan dia. Oh ternyata dia punya sekian banyak anak-anak yang tidak peduli sama dia. Oh ternyata dia kemudian punya istri yang menyanyiakan dia. Oh tadi itu yang kemudian menjadikan kita, wah kalau itu lebih toleran gitu ya. wajar. Ya gitu. Kalau udah berkata wajar kan kemudian sikap selanjutnya kan lebih enak gitu ya, bahwa dia memberikan kita pelajaran yang berharga, maka cara kita berterima kasih padanya seperti bagaimana. Gitu. Termasuk dengan anak-anak juga seperti itu. Kalau bahasa yang lebih holistik itu sebenarnya kan kita bisa menjadi, kalau Kang Oka tadi bilang, menjadi sabar, menjadi dekat dengan mereka. Ya karena kita ngerti bahwa mereka itu layak untuk mendapatkan kesabaran itu karena mereka sudah berbaik hati menyajikan pelajaran berharga kepada kita tanpa kita harus mengalaminya. Nah, itu kan. Jadi kalau ini sekarang kalau menurut saya ya perhatian Pak Ferry itu lumayan ini ya besar lah, sangat besar lah ke ini. Itu keluarga gimana? Nggak jealous gitu? Anaknya berapa sih Pak Ferry? Aku 2 laki-laki ya. Dua-duanya. Ya, namanya yang anak pertama namanya Heaven, sekarang udah kelas SMA kelas 1. Yang nomor 2 namanya Damar, itu kelas 3 SMP ataupun kelas berapa? 7, 8, 9, kelas 9. Ya, gitu. Gini ya, karena memang kami adalah orang tua yang lengkap, ada ayah, ada ibu gitu kan. Dua-duanya wanita katakanlah. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kehidupan kami di keluarga itu kehidupan yang sempurna ala-ala katakanlah keluarga cemara yang kemudian bohong itu ya gitu ya. Ya kadang-kadang muncul friksi-friksi kayak sekarang itu katakanlah anak saya gitu, kemudian dia minta HP, saya bilang boleh asalkan rankingnya tinggi. Oh ya nggak jadi, kemudian dia marah sama saya. Itu dinamika tuh ada gitu. Cuma memang kalau dilihat apakah anak-anak cemburu dengan kehidupan saya dengan anak-anak di sini? Enggak. Beneran enggak. Karena dalam mindset mereka ketika saya berangkat dari tempat dari rumah gitu ya, itu adalah bekerja, ya. Bekerja itu saja. Sehingga ketika pulang ya nggak pernah kok saya membawa masalah anak-anak itu kemudian kepada anak saya di rumah. Itu yang penting itu. Justru sebaliknya kadang-kadang kalau boleh dicek ya, ada perubahan besar ketika saya menjadi orang tua dari anak-anak sekian banyak di sini dibandingkan dengan dulu saya menjadi anak dari simbah-simbah gitu ya. Muncul semacam kebersyukuran juga. Oh ternyata anakku itu anaknya bisa jadi cerdas toh. Oh anakku punya potensi. Oh anakku punya harapan jauh lebih bagus daripada anak-anak saya yang ada di balik ini. Dan itu membuat saya tidak mudah marah kepada anak-anak saya, tidak mudah menuntut gitu. Luruh lah seperti itu. Istri juga seperti itu. Kalau istri kan kerja jadi penyuluh pertanian, jadi itu nggak terlalu
nggak terlalu berbenturan juga. Proses seperti itu. Tapi kalau dikatakan apa keluarga saya semacam keluarga yang harmonis, cemara atau apa, ya Little enggak house. lah di mana-mana. Terus nggak gitu-gitu gitu. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada juga cara khusus memahamikannya ya. Mereka udah paham sendiri kayaknya ya. Udah cukup paham, Tetapi yang paling kentara dari anak saya adalah namanya anak laki kadang-kadang ya nggak tahu kalau anaknya kan dan yang lain-lain ya. Itu sama bapaknya kadang-kadang kan ada berantemnya dikit-dikit gitu ya. Mereka itu berbeda dengan anak lain gitu kan ya. Mereka tuh nggak terlalu suka dengan media sosial gitu. Karena melihat ayahnya populer gitu, kalau misalkan mereka tahu bahwa wah fotonya mau ditampilkan, nggak senang mereka, nggak senang. Itu yang kemudian berbeda itu. Tapi saya menghargai pilihan mereka dan mereka harus belajar menghargai pilihan saya untuk kemudian bisa menulis atau apa gitu. Kalau mereka kan paham juga bahwa di samping saya ingin mengeluarkan sesuatu kan kita ngerti di dalam dunia sosial tuh kalau orang ngurusi masalah kayak gitu tuh ada semacam penularan toksik. Gitu. Nah, kalau psikolog viral itu kan burnout ya, pengen jeblok kepalanya gara-gara banyak persoalan tuh masuk ke kepala gitu kan. Nah itu kan salah satu terapi saya adalah dengan cara menulis. Karena kalau enggak nanti kemana-mana ya itu. Atau kalau kita simpan sendiri ini bisa pecah juga di kepala. Gitu sih. Sejauh ini pekerjaan sekarang itu udah menemukan, kalau zaman sekarang kan istilahnya ikigai gitu, enggak? Apa masih kayaknya saya pengen nyari profesi lain atau gimana? Oh enggak, kalau profesi saya sudah cukup ya. Saya cukuplah dengan dunia yang membahagiakan saya. Saya merasa menemukan peran. Coba bayangkan toh, sekarang siapa sih yang dulu terpikir nggak bahwa orang akan, saya sendiri buat saya, bangga nggak sih orang dengan profesi momong anak, momong simbah gitu kan? Itu kan orang kenalnya kan, kalau profesi yang keren itu ya menjadi abri, menjadi dokter. Tapi saya dengan amat pede mengatakan saya tukang momong simbah, saya tukang ngomong anak gitu kan. Tapi kan levelnya kan kita yang ngerti ya. Bahwa kemudian saya diakui oleh alumni saya yang di UGM bahwa saya termasuk salah satu yang diberikan kesempatan muncul di majalah Kagama, kemudian bisa mengisi baik di S2 maupun S1 dalam kuliah-kuliah tentang pekerjaan saya. Ini buat saya penghargaan yang luar biasa dan saya merasa mendapatkan peran saya diakui gitu, dan saya bahagia dengan pekerjaan saya. Coba bayangkan toh, apa kita bisa menularkan kebahagiaan kalau kita sendiri nggak merasa puas dengan pekerjaan kita, kan naif sekali. Saya merasa puas dengan apa yang saya kerjakan, walaupun belum bisa dikatakan ini selesai. Saya tetap ingin bermain di pekerjaan sosial. Misalkan begini, saya udah nangan lansia ya, kemudian ini anak terlantar ya, walaupun saya nggak ngerti sampai kapan, saya ingin belajar sampai tuntas. Saya berimajinasi besok pun saya akan dapat tantangan yang lain lagi, misalkan dengan ODGJ, dengan teman-teman difabel atau apa. Pelajaran apa lagi yang tidak mereka sampaikan? Kebaikan apa lagi yang bisa saya dapatkan dari kisah hidup mereka? Ingat bahwa perbuatan baik itu ya, ataupun mendapatkan sesuatu yang baik ya, itu nagih. Misalkan saya melakukan sesuatu pada simbah, pada anak, dan kemudian ada hikmah yang saya dapatkan dan saya keluarkan kepada yang lain. Itu rasanya seperti kecanduan, nggak ingin berhenti sampai di sini, pengennya terus dan terus gitu. Nah ini yang kemudian susah saya susah saya cari kalau seandainya saya misalkan dulu masih di LSM, ataupun bahkan kalau dulu kan saya aktif di lembaga kemahasiswaan banyak tuh, kan teman-teman juga bilang, wah dulu saya kira Phil itu jadi politisi gitu ya, karena ketua divisi UGM apa kayak gitu ya. Ya mungkin dulu seperti itu, tapi setelah kenal dengan dunia sosial seperti ini kok kayaknya saya nggak bisa tergantikan dengan apa yang saya kerjakan. Tapi Kang Ferry kan sebenarnya kita juga kalau di posisi Kang Ferry itu kita dalam posisi tidak bisa menentukan ya. Artinya ya. Kang Ferry itu kan bisa dipindah kemana saja kan dan kapan aja ya. Itu kiatnya gimana? Sejak awal mula saya jadi PNS itu saya masih ingat
ketika CPNS itu di BKD, pimpinan BKD saat itu saya masih ingat namanya Pak Bagio di DIY. Itu pertama kali memberikan semacam guidance kepada kami yang CPNS saat itu tahun 2011 ya. Kalau kalau PNS itu ya, itu sudahlah urusan karir, urusan naik pangkat, urusan gaji dan sebagainya itu sudah ada yang menentukan. Kita nggak bisa kemudian misalnya menentukan diri sendiri bermain di atas sekian banyak hiruk pikuk. Yang paling bisa dikerjakan adalah kerjakan sebaik-baiknya apa menjadi PNS yang baik. Gitu. Lurus-lurus saja lah gitu ya. Dan kalau memang berperan, perankanlah peranmu sebaik-baiknya. Itu saya ingat betul. Jadi ketika saya sudah menisbatkan diri, oke, saya masuk menjadi PNS. Saya kok tidak terlalu berharap untuk ngejar jabatan, ngejar pangkat yang tinggi-tinggi. Tidak gitu. Itu akan inherent lah dengan apa yang kita kerjakan semaksimal mungkin. Iya, iya. Jadi itu. Jadi bahkan kalau saya pikir kalau Kang Oka lihat tulisan-tulisan saya, itu sama sekali bukan gambaran seorang PNS saya pikir, tapi saya bekerja sesuai dengan apa yang bisa saya kerjakan. Bahwa PNS, ya saya seorang PNS, tapi bagaimana PNS itu menjadi peran saya, bukan sebagai bahwa oh kita menjalankan seperti tugasnya, tupoksinya. No, itu terlalu terlalu sederhana. Terlalu robotik gitu ya, terlalu mekanistis ya. Terlalu mekanis banget lah ya, sesuai prosedur yang lurus-lurus. Ya memang ya kayak gitu, tetapi hanya seperti yang kita lakukan. Kayak memberi nilai gitu ya, memberi ruh spirit. That's right. Gitu. Alangkah ruginya kita hanya sekedar menjalankan peran yang sudah ditentukan. Tapi bagaimana kita memberikan nilai lebih pada apa yang melekat dari jabatan kita, dari pekerjaan-pekerjaan kita. Luar biasa nih. Kalau Kang Peri kan sebenarnya dengan perpindahan kemarin ya, dari lansia itu ada hati yang tertinggal atau gimana, atau ya udah lupakan, move on gitu, aku hidup di era sekarang gitu, jadi yang sana bye bye deh gitu, atau gimana Pak perasaan? Ya kalau perasaan apa ya, di mana-mana kalau perpisahan itu selalu pahit ya, nggak ngerti perpisahan yang bagaimana yang manis itu kalau menurut saya. Ketika kita keluar dari zona nyaman kita, dari simbah-simbah yang menyayangi saya, dari simbah-simbah yang saya sayangi, dari aktivitas yang sudah ritmenya enak sekali, sudah kegemaran saya bagaimana mendekati simbah, kenalan dari awal, menyentuh hatinya, itu kan berat banget itu kalau kemudian bisa dari kemudian berhadapan dengan, tetapi pada sisi lain kan saya harus belajar juga gitu kan. Memang ketika itu saya sudah berpikir ini kalau habis lansia kayaknya menarik kalau anak gitu kan. Alhamdulillah Allah menyetujuinya dan ternyata memang tidak mudah, ada perbedaan yang sangat jauh gitu. Yang satu kita banyak kerja fisik, tetapi secara emosional tuh relatif lebih ringan. Sementara kalau di anak ini sebaliknya, secara fisik itu sebenarnya lebih ringan, tapi emosinya Allah Akbar, berat banget. Gitu. Dan jumlahnya lebih banyak kayaknya ya? Kalau jumlahnya enggak sih. Kalau di lansia waktu itu kan saya 124. Tapi kalau di anak-anak ini jumlahnya 65. Tapi tolong jangan lihat dari jumlahnya, lihat dari persoalannya. Jumlah itu relatif ketika kita berada dengan persoalan. Lansia satu dengan persoalan sosial yang rumit itu mengalahkan 10 lansia dengan karakteristik yang biasa-biasa saja. Gitu kan. Ini kita melihat masalah sosial gitu kan. Bukan sekedar person by person. Saya tuh sempat loh pengen udah deh aku ke Panti Jompo aja gitu ya. Maksudnya tapi ketika Pak Peri juga menulis tentang apa ya coba dipikir ulang gitu. Oh iya juga ya, ternyata kan itu juga nggak ke ruang hampa ya. Artinya kita juga harus penyesuaian sama orang lain, dan itu juga akan ada dinamika lagi ya, sebagai lansia gitu ya. Saya meyakini bahwa dimanapun tempat kita berada itu adalah ketika Allah memberikan kita peran-peran yang terbaik di situ. Entah itu kita yang menentukan sendiri, entah Allah yang
memberikan jalan lewat institusi, lewat apa ke situ. Apalagi kalau kerja sosial ya. Sepeda yang saya pahami itu tadi, kalau di mana tempat kita berada, di mana tempat kita diutus untuk bekerja, di sanalah kita mendapatkan peran yang harus kita kerjakan. Gitu. Dan percayalah hikmah itu ada di mana-mana, rezeki itu ada di mana-mana, sehingga ketika ada di situ ya yakinlah bahwa di sana ada sesuatu yang bisa kita peroleh. Yang kita peroleh ya, jadi poin pertama ketika kita bekerja, jangan berpikir apa yang bisa kita berikan atau kita lakukan, tapi apa yang kita peroleh. Kalau kita mikir misalkan ke anak-anak seperti ini ya, wah kok Pak Ferry kok kelihatannya kok seneng banget ya, Pak Ferry kok bahagia banget ya, wah bisa dipeluk-peluk. Itu kan yang saya ceritakan, saudara. Oh, yang nangis jalan di sini juga lebih banyak sekali ya. Kan gitu. Masa setiap saya ceritakan di Facebook kan nggak bisa dong. Ada sesuatu yang restricted, ada yang itu. Dan itu berat. Oh, di dalam persoalan sosial ataupun di antara panti-panti di Jogja ada beberapa panti ya. Anak ini adalah salah satu panti yang paling sulit juga. Selain anak ada remaja bermasalah, remaja berhadapan dengan hukum. Satu lagi di wanita yang terlantar secara sosial gitu. Jadi rehabilitasi wanita itu yang paling susah gitu. Yang paling mudah adalah lansia gitu. Katanya gitu kan. Walaupun tidak bisa dikatakan mudah benar-benar gitu. Iya. Tapi kalau itulah, misalnya jadi cuman menyelenggarakan mungkin mudah, tapi tadi karena kita juga pengen iya. maksimal gitu ya, pengen memberikan Betul. Karena kita kan harus agak menyelesaikan susah. sesuatu gitu Betul. kan. Namanya rehabilitasi kan. Nah, itu kan nggak cukup hanya sekedar kita berbuat baik, itu nggak bisa. Ada sesuatu yang harus kita libatkan juga di situ. Dalam arti, oh anak ini dari apa menjadi apa, gitu kan. Kalau lansia misalkan dari lansia seperti ini ke apa, gitu tuh. Yang tadinya misalkan kalau lansia yang tadinya dia tuh setiap hari wajahnya merengut, ya paling tidak dalam 1 hari saja dalam hidupnya kita lihat itu dia bisa tersenyum. Itu gimana caranya? Jadi itu target saya. Termasuk juga anak-anak di sini. Kalaupun dia misalkan kangen dengan ibunya berhari-hari, bagaimana saya mengupayakan dalam 1 hari ibunya datang ke sini. Berikan satu senyum saja buat anak dia. Jadi kalau kita berharap target itu jangan kemudian wah anak kemudian terrehabilitasi dari itu menjadi anak teladan gitu. Jadi anak teladan yang idaman soleh yang kemudian betul wah itu kalau kita bayangkan kita jadi malaikat yang sangat hebat gitu kan. Enggak seperti itu kalau saya itu. Bagi saya mulai dari hal yang sederhana dulu gitu kan. Dia punya kesulitan apa, dia punya sesuatu apa yang bisa kita kerjakan dengan mudah gitu. Dan itu misalkan dia kangen sama ibunya, oke, kita pinjamkan HP kita untuk menghubungi ibunya, untuk kemudian mengirim voice message gitu kan ya. Yang tadinya kalau cuma tulisan teks saja kan kita enggak, tadinya ya saya tulisan teks, tapi lama-kelamaan kok kayaknya kok ini kan kita yang ngomong. Gimana kalau anak yang ngomong? Sekarang kan bisa ya. Ternyata anaknya senang banget gitu kan. Dan dia bisa kemudian dapatkan jawaban dari ibunya, dengarkan lagi. Ini Allah. Jadi yang kayak gitu-gitu itu jangan mimpi yang besar-besar. Jadi dari hal yang kecil-kecil kayak gitu nanti insya Allah moga-moga saja dengan yang kecil tadi bisa kemudian menjadi sesuatu yang lebih besar. Yang kadang-kadang kita mimpi yang besar-besar tapi yang kecil-kecil gitu nggak kepikiran gitu. Saya kira anak-anak ini termasuk yang beruntung loh ketemu Pak Ferry itu. Benar. Artinya gini, karena tidak semua orang juga punya kepedulian seperti itu gitu. Artinya kan ada yang tadi robotik aja mekanistis. Jadi pokoknya harus ngerjain ini banyak yang tidak menaruh ke hatinya gitu ya terkait sama penangguhan. Nah, Kang Ferry, ini terkait sama lansia sama anak-anak, pernah nggak kayak deja vu gitu, terutama untuk orang tuanya ya. Ini kan sebenarnya kayak kalau saya lihat, saya malah ngelihat kayak deja vu. Jadi kayak gini, orang-orang yang terlantar masa tuanya itu kan sebenarnya orang-orang yang bermasalah pada masa mudanya ya, banyaknya gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga yang tragis dalam artian dia tuh sudah baik ke semua orang, ternyata juga ya berakhir tuh tidak happy ending gitu kan ya. Jadi artinya malah ditipu gitu atau apa. Saya baca seperti itu ada juga. Tapi saya lihat ada kebanyakan kan sebenarnya istilahnya kalau kita bicara hukum karma ya gitu ya, kayak hukum karma lah kasarnya gitu. Kayak menurut pandangan Pak Ferry gimana? Ya, gini, saya tidak bisa mengatakan deja vu ya, tapi kalau jalin kelindan ya, antara bahwa ini adalah lansia yang terlantar,
kemudian ada anak terlantar, yang itu ada keluarga di tengah-tengah antara lansia dan si anak tersebut. Itu matching gitu. Dan memang persoalan utama dari setiap persoalan sosial keluarga, gitu keluarga. Nah, yang agak susah adalah sama-sama di antara dua tempat ini, karena kita bermainnya di balai, itu agak kesulitan menjangkau keluarga. Misalkan gini, anak terlantar di sini, penyebabnya siapa sih? Keluarganya. Oh, anak kok bisa sampai kemudian dieksploitasi. Anak mendapatkan gini-gini, anak kemudian dibuang sama orang tua. Itu ujung-ujungnya adalah keluarga. Gitu ya. Nah, lansia juga seperti itu. Kenapa kok lansia itu kemudian dia menjadi tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari tua? Lagi-lagi satu hal, dia kemudian terlantar oleh peristiwa keluarganya. Ini seperti itu. Apa penyebabnya? Oh, bisa jadi karena faktor lansia sendiri. Nggak bisa kita nyalahkan ya sekedar keluarganya. Karena jadi faktor lansia sendiri. Gitu. Nah, lain dengan anak ini nggak bisa kita menyalahkan si anak itu nggak bisa. Oh, memang dasarnya anak itu nggak bisa. Anak jadi seperti ini karena faktor keluarga, ayahnya, ibunya, dan lain sebagainya. Walaupun yang disebut sebagai anak itu putih bersih ya, itu bukan berarti putih bersih sama seperti kertas HVS, karena semuanya putih, enggak. Ada sesuatu yang menjadi sifat yang itu bawaan dia, itu berbeda tiap-tiap anak. Ada sesuatu, tinggal kita membawa ke arah baik atau ke buruk, itu bergantung pada orang tuanya. Apakah kita menemukan tempat yang sesuai untuk dia bisa bertumbuh kembang, itu tergantung dari orang tuanya. Nah, fatalnya bahwa kadang-kadang orang tua nggak ngerti bagaimana cara membuat anak ini menjadi bahagia, ataupun salah dalam hal membahagiakan anaknya. Nah, ujung-ujungnya nantinya kita sudah bisa menebak kalau anak yang dibeginikan, ini orang tua ini ketika lansia mau jadi apa. Saya langsung mikir, oh pantesan mereka dilantarkan sama anaknya dan jadi lansia terlantar, karena ketika mereka punya anak, anaknya dibeginikan. Walaupun eksplorasi lebih lanjut kan kita harusnya pada si keluarga tadi. Ini masih dalam tahapan yang abu-abu. Jadi ada jalan kelindian walaupun saya belum menemukan sesuatu yang tegas di antara lansia dan anak. Iya, kayak saya ngelihat misalnya kayak ibu-ibu yang dia itu pokoknya beranak kayak kucing lah, beranak tapi nggak bertanggung jawab sebagai ibu. Dan itu ada juga di lansia kan ya. Jadi maksudnya ada yang dia itu memang ya begitulah, dia itu nggak dari dulu itu dia nggak punya rasa keibuan terhadap anak-anaknya, ya hanya maaf ya, itu beranak gitu tanpa ada sesuatu yang jelas anaknya mau diapain gitu kan. Akhirnya anaknya tengkleler istilahnya ya. Iya. Misalkan gitu. Kayak ada dendam. Ya, dalam salah satu cerita lansia saya pernah bercerita bahwa ada seorang ibu di Jakarta, di Jakarta yang asalnya dari Gunung Kidul ya. Ya nyebut nama nggak apa-apa ya, dari Gunung Kidul ya. Terus kemudian dia itu selama merantau di Jakarta, dia menikah dengan orang Jakarta. Mereka bukan kategori orang-orang hidup berkemewahan, tapi hidup di daerah pinggiran gitu kan. Sampai punya anak, kalau nggak salah beberapa lah itu. Nah, waktu itu dia kemudian dikhianati oleh si suami. Si suami selingkuh katakanlah atau melarikan diri gitu ya. Nah, saking dia itu kecewanya, anaknya ditinggal begitu aja. Dia balik ke sini karena dianggap bahwa anak itu semacam wajahnya ataupun apanya mirip dengan si suami tadi. Sampai kemudian dia tua di sini. Ketahuan anaknya ada di Jakarta. Kemudian anaknya di Jakarta kita minta untuk bisa merawatnya. Apa yang terjadi? Anaknya nggak mau gitu. Karena nggak ada koneksi ya. Iya kan, nggak ketika itu mereka ketika kecil, ketika menangis ditinggalkan begitu sama si ibu tadi untuk pulang ke sini, entah bahkan menikah lagi di sini dan walaupun anaknya tidak punya anak ya di daerah Jogja itu ya. Tapi kan ketika si suaminya nggak ada di sini kan dia nggak ada yang merawat, anaknya kita minta merawat, kita kembali anaknya nggak mau sama sekali. Apa yang saya dapatkan gitu kan? Waktu itu saya ditinggalkan pada waktu kecil, ya sudah itu semacam karma tadi. Karma gitu kan, saya pernah menuliskan kalau nggak salah judulnya karma waktu itu. Nah gitu. Nah sementara di sini juga saya mendapati banyak anak-anak yang itu kemudian semacam orang tua tuh nggak peduli ya. Ini sampai punya anak kalau nggak salah 8 lebih gitu kan. Semuanya kok
planning dia kok dimasukkan dari panti ke panti, loh terus tanggung jawabnya mana? Masih untung di sini anak-anak itu masih suka, bukan masih suka ya, masih Masih ingat sama ibunya dan masih dalam tanda kutip cemburu merindukan ya. karena ya cemburu karena ada anak yang punya ibu dan dekat gitu kan. Apalagi kalau melihat saya sebagai seorang bapak atau punya orang tua gitu kan rasanya nyaman banget. Tapi ingat, itu adalah ketika mereka anak-anak, semakin mereka menjadi remaja, semakin mereka sadar, mereka akan menjadi dalam tanda kutip muncul kesadaran juga. Oh, ternyata saya selama ini dibeginikan sama orang tua saya. Dan itu berdampak di kemudian hari, dia nggak akan pernah bisa merasakan istilahnya berterima kasih pada orang tua. Bu, sampai lansia, sampai apa. Pak Ferry kalau kayak gitu kan sebenarnya apa namanya suka ini gak suka apa sih namanya kayak interfere nggak apa ikut campur kayak ke orang tua yang kayak gitu kan Pak Ferry kan punya pengalaman ini ntar kayak gini ya pernah terucap gitu atau kayaknya tunggu aja nantilah atau gimana kalau ngelihat kayak gitu? Enggak, kita belajar saja ya. Kita belajar saja. Dalam arti saya juga tidak berani mendahului kehendak Allah ya. Kemudian jangan-jangan gitu ya. Tapi kan gini, yang bisa saya lakukan adalah memberikan bukan nasihat istilahnya, memberikan sharing aja, sharing dengan si orang tua, sharing dengan si bahwa saya punya contoh-contoh dan ini contoh-contoh ini biasanya menjadi sesuatu yang menarik karena sesuatu yang betul-betul faktual, nyata gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kepada si orang tua yang tadinya nggak mau punya anak, paling tidak saya mintalah gitu untuk paham bahwa coba pikirkan ketika hari tua, pikirkan ketika nanti anak-anak itu besar, pikirkan ketika nanti mereka muncul kesadaran, apakah selamanya dia akan kemudian berterima kasih kepada Anda. Bahkan kadang-kadang saya juga nyentil anak-anak di sini, misalkan gini loh, kamu kok tetap sayang sama apa namanya sama ibumu, sama bapak, padahal yang lebih dekat dengan kamu kan aku gitu kan, yang ngasih jajan aku, yang ngasih jajan juga bapak ibu di sini gitu kan. Nah, kok malah kamu lebih sayang ke sana sih? Iya, ketika masih kecil mereka kan bilang ya kan mereka ayah ibuku kandung. Iya, tapi sampai berapa lama itu pertanyaan mungkin nanti dipertanyakan. Nah, tapi nggak akan bisa kemudian saya oh ini pasti nanti besok jadi gini. Wah, kalau bisa malah jangan gitu ya. Tapi sebenarnya disampaikan ya Pak Ferry ya apa namanya keresahan itu sama orang tua mereka mungkin ada yang nerima ada yang enggak ya. Ya, sejauh yang bisa saya kontak ya, karena kan kita harus punya kontak dengan orang tua ya, pengennya saya sampaikan pengalaman ini supaya mereka tidak mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Hikmah itu kan mahal. Ya. Nasihat itu kan mahal kalau itu berdasar dari sesuatu yang nyata. Gitu. Kang Ferry kan sebenarnya kalau karir kayaknya tadi Kang Ferry juga udah jawab kayaknya nggak terlalu ngoyo jadi kayak ngikut arus aja. Tapi sebenarnya mungkin juga tetaplah punya harapan terkait dengan ini pekerjaan dalam artian sebenarnya apa sih yang kurang dalam selama ini kayak misalnya kayak panti werdanya kah atau misalnya di tempat panti anak-anak ada harapannya harusnya begini harusnya begitu gitu apa ke depan mudah-mudahan bisa seperti ini itu ada harapan-harapan nggak atau tetap juga sama seperti karir ada mengalir saja. Kalau harapan bukan pada saya tapi tentu saja pada lembaga ini supaya lebih bisa bisa lebih tepat sasaran, lebih tercapai pada tujuan lembaga pada. Misalkan kalau di lansia, bagaimana dulu saya juga punya mimpi gimana itu menjadi tempat percontohan untuk panti werda yang lainnya. Nah itu kan kita punya dan kemudian juga bagaimana menjadi model bahwa lansia-lansia yang bahagia ini menjadi sesuatu yang menginspirasi banyak orang juga. Khususnya karena kita melihat misalkan dari fakta-fakta yang ada. Jumlah lansia terlantar kan makin banyak. Kemudian jumlah lanjut usia kan banyak. Nah, sampai saat ini kan kita ngerti sangat sedikit sosialisasi kepada tiap-tiap keluarga tentang bagaimana mengelola lansia di rumahnya. Mulai dari tata tempatnya, mulai dari sikap yang terbaik, kemudian juga ketika lansia demensia, bahkan bukan hanya itu, untuk kita sendirilah, bagaimana mempersiapkan kita ketika hari tua besok. Betul. Ya, yang mempersiapkan fisik rumah kita, mempersiapkan anak-anak kita,
Bahkan diri kita sendiri ketika besok belajar memakai pampers, misalkan pampers lansia atau seperti itu. Ketika demensia apa yang dilakukan, semuanya harus dihitung gitu supaya ya semoga ketika kita tua itu bisa bisa baik-baik saja dalam tanda kutip. Nah, ini kan belum banyak masyarakat ngerti. Taunya kan wah sekarang ini gini, katakanlah banyak orang mengeluh, ini Simbah ini saya bilangnya berkali-kali kok nggak mudeng. Ya namanya lansia dengan demensia dan penurunan nalar yo nggak akan mudeng. Yang harusnya mudeng itu adalah yang dirimu. merawatnya. Ya. Nah, gitu. Nah, anak-anak juga seperti itu. Kan pengen kita kan juga tempat ini menjadi model, walaupun step by step-nya ya butuh kerja keras. Nah, di situ kan nggak sekedar kita minta, tambah tenaga kerja, tambah pengetahuan internet. Enggak, tapi kan juga belajar dari anak-anak sendiri, apa sih kebutuhan mereka. Nah, ini kan sambil belajar juga di sini. Anak-anak ternyata polanya kayak gini. Nggak cukup ketika berhenti, wah ini anaknya memang nakal ini. Wah ini, itu nggak bisa seperti itu. Butuh Nggak bisa belajar. wristband gitu, wristband. Nah, udah waistband gitu ya selesai. Pak Ferry nggak ada ini, nggak ada apa namanya keinginan untuk membukukan itu tulisan-tulisan. Sudah. Tapi kan paling banter kan juga saya kumpulkan, kan ya. Ini sudah beberapa kali berganti-ganti dari orang ke orang, dari editor ke editor, tapi kayaknya belum jodoh aja karena pernah mampir ke sini gitu juga ternyata juga lama gitu. Terus kemudian juga belum ditangani. Ada satu lagi yang kemudian juga wah ini kebanyakan. Ya sudahlah itu. Yang penting buat saya nulis, menginspirasi. Nanti kalau mau jadi buku ya bonus saja lah. Ya siap. Tapi mudah-mudahan juga tadi saya tertarik loh, karena saya pribadi saya tuh udah ngomong sama anak saya gitu. Udah deh, udah deh kalau Abi udah apa namanya tua misalnya ya udah ke panti jompo aja. Tapi kan baca tulisan Pak Ferry lagi, sebenarnya juga panti jompo itu juga bukan tempat yang sempurna bagi ini gitu, bagi orang lansia gitu ya. Jadi kayaknya memang benar juga perlu pertunjuk tadi apa namanya kayak manual book buat lansia gitu ya, bagaimana apa namanya ya mempersiapkan menjadi lansia yang tidak merepotkan gitu loh. That's right gitu. Bagaimana kesiapan anak ketika punya orang tua lanjut usia di rumahnya, bagaimana orang tua mempersiapkan diri agar anak-anaknya tanggap ketika dia udah tua, dan bagaimana kita sendiri mempersiapkan lingkungan yang nyaman buat kita ketika kita betul-betul sudah tua. Seperti itu kan belum ada. Nah sekarang juga modelnya kalau memang bukan manual book ya, memang bukan manual book. Ini kan teknologi sudah berkembang banyak dan setiap orang bisa baca. Minat bangsa kita untuk membaca juga berapa persen sih ya. Nah, yang tinggi baca status doang. Itu dia. 78 dari 80 negara gitu kan. Nah, maka kan diubah gitu. Nggak baca lah, katakanlah kayak gini kita mengadakan podcast, mengadakan ngevlog seperti itu. Itu kan juga bisa jadi merupakan sesuatu yang punya kemanfaatan gitu kan. Kalau nggak bisa baca mendingan minimal dengerin lah gitu. Nah itu yang belum ada. Dan benar tadi kalau diceritakan bahwa panti itu apakah tempat yang ideal? Ya belum tentu juga kok. Belum tentu juga gitu. Misalkan di lansia ya. Kalau di tempat saya bekerja dulu kan kita gini loh, lansia itu kan hanya kategori orang yang berumur 60 tahun ke atas. Padahal kalau kita lebih menembak spesifik lagi, panti apakah yang ideal? Seharusnya bukan hanya sekitar 60 tahun ke atas, tetapi adalah panti yang dihuni oleh orang-orang yang satu atmosfer dengan kita. Maka, misalkan saya impikan ya, panti apakah yang ideal untuk saya dan Kang Oka misalkan? Ya panti yang nanti penghuninya adalah saya, Kang Oka, Begin, atau siapa yang kita tuh nyambung ngomongannya. Kan itu kan? Iya betul. Coba bayangkan kalau kita tahu-tahu ketemu dengan orang yang nggak kita kenal. Dia tukang becak. Yang satu lagi adalah seorang pejabat atau polisi tingkat tinggi. Satu lagi mantan preman. Kan sama kesepiannya kita kan. Padahal yang namanya lansia yang bahagia itu bukan dilihat dari seberapa banyak yang di sekitar kita ataupun apa kita hidup sama-sama, tidak, tapi atmosfer yang nyambung, kebermanaan yang sama gitu kan. Apalagi gitu.
Jadi itu kalau saya idealkan kalau memang kita memang bermimpi untuk bisa tinggal di panti jompo, kenapa enggak kita mimpi bareng-bareng aja dengan teman kita yang seprofesi ataupun satu atmosfer supaya besok itu pantinya ya kita huni bareng-bareng lah. Sabar hari ngobrol kayak gini, sebenarnya cerita-cerita itu nyambung. Bukan sini cerita yang lainnya ngomongin apa nggak nyambung. Stres juga kita kan. Iya, betul. Nah, kalau di keluarga, katakanlah yang ideal adalah keluarga ya. Maka pastikan anak-anak kita juga paham kebutuhan-kebutuhan kita. Ingat, lansia rata-rata tidak betah di rumah karena anak-anaknya dan cucu-cucu mereka itu lebih sibuk dengan dunia mereka daripada peduli dengan dunia si lansia tadi. Makanya lansia kadang-kadang kok pengen dolan, kok pengen pergi-pergi, kok pengen istilah nggak betah di rumah. Ya kayak gitu itu. Dulu, iya memang dulu itu lansia betah sekali di rumah karena rumahnya berhadapan dengan sawah, setiap hari sawah, ketemunya sawah. Kemudian juga di sana orang tua itu kalau di desa itu kan dituakan. Nah, di kota siapa yang menuakan? Itu nggak usah dituakan, tua sendiri kan. Iya. Ya gitu seperti itu. Jadi belajar dari sana. Kalau emang itu maka kita menciptakan ruang sendiri ataupun anak-anak kita memahami bagi kita kebutuhan kita apa sehingga nantinya kalaupun dekat dengan rumah sakit, dekat dengan teman-teman kita, kalaupun tidak dekat secara jarak fisik ya paling enggak nantinya pahami bahwa orang tua tersebut butuh. Misalkan kalau sekarang ini kita bayangkan kalau sudah besok ya saya bisa ngevlog lagi dengan Kang Oka dalam kondisi sudah cadel apa kan asik tuh itu. Seperti itu. Iya. Tetap hidup saya, tetap diakui, tetap eksis gitu. Yang kasihan kan kemudian kan, wah ini Kang udah sendirian di sana, sendirian di sini, nggak ada kesempatan ketemu, tahu-tahu udah menua sendiri, yang tahu-tahu pikir udah kemana-mana. Wah ini jangan-jangan anak nggak sayang sama saya nih. Wah kok dulu lama-lama udah nggak karu-karuan pikiran. Itu kamu. Siap, luar biasa Mas Ferry, Kang Ferry. Jadi memang ya dimanapun akhirnya ya kita bekerja, memang hati itu sangat penting ya, menaruh hati terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau enggak itu udah jadi siksaan ya. Saya bayangkan gitu bekerja dengan lansia, dengan anak-anak bermasalah, kalau kitanya tidak punya hati segoro itu ya udah sangsoro. Oh iya, orang segoro sangsoro, betul sekali itu. Menarik. Dan yakin aja lah, yang pertama yakinnya bahwa rezeki ataupun rahmat Allah itu ada di mana-mana gitu kan ya. Sehingga di mana tempat kita berada, di mana tempat kita melihat, di sanalah ada petunjuk-petunjuk Allah. Kalau ternyata kita nggak bisa melihat itu ya kebangetan banget, berarti bisa jadi kita yang memang apa istilahnya ya memang sedang ada jarak dengan Allah gitu. Dimanapun pasti ada, selama kita masih punya hidup. Kalau ini Pak Ferry terkait sama orang ya pegawai, ya. Sebenarnya untuk apa namanya kayak kaum milenialis sekarang itu ada yang masih tertarik nggak yang bekerja di sosial gitu? Masih, saya percaya banget masih banyak yang tertarik. Nggak ada masalah berarti ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gini loh ya, potensi itu kan banyak. Kita lihat bahwa banyak sekali misalkan di TikTok, di YouTube, orang begitu mudah terharu kemudian menyumbang. Orang begitu mudah termehek-mehek dengan cerita. Yang baca Facebook saya itu ya, mau lagi Facebook disebut sebagai apa namanya, istilahnya medsosnya orang-orang tua. Iya benar. Nah itu ternyata ada anak-anak muda yang menyimak juga, memperhatikan juga kan, ngecek juga gitu. Saya masih optimis bisa. Yang belum bisa ataupun yang memang perlu diarahkan adalah energi yang sebesar itu, ya itu kemudian mau diapakan gitu. Kalau cuma sekedar ya katakanlah itu tadi, kalau cuma sekedar berbuat baik saja tapi nggak ada ilmu kan ya kasihan saja, muspro, kebaikan itu jadi muspro gitu. Lihat orang di jalan lagi minta-minta wajahnya sedih, kasih duit gitu. Pertanyaannya ini produktif atau enggak, gitu kan banyak nggak ngerti. Nah inilah buat PR buat saya dan juga orang-orang yang di dunia sosial untuk bisa sedikit banyak, ayo perbanyaklah nulis, perbanyaklah menyebarkan, menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kita. Karena menurut saya ini bukan satu-satunya.
Bukan Iya, satunya, saya yakin itu, teman-teman saya yang sama pekerja sosial di Indonesia kan banyak banget. iya. Ya toh? Dan pengalaman mereka banyak yang saya ketika ketemu mereka juga jauh lebih hebat daripada saya. Percayalah itu, saya tuh cuma butiran debu daripada mereka itu. Apalagi yang di luar negeri juga juga cukup banyak juga yang mereka itu punya sesuatu yang hebat dengan narkoba, dengan mafia, berdekatan dengan apa namanya narapidana, dengan kelompok-kelompok yang itu secara konflik agama, konflik itu kencang banget gitu kan. Nah, saya bukan apa-apanya gitu. Tapi yang persoalannya adalah bagaimana sesuatu yang berharga itu bisa dituliskan, bisa dikaryakan, bisa disampaikan dengan bahasa yang mudah dicerna oleh orang lain gitu. Jadi tidak cuma sekedar, kalau cuma itu saya pernah. Ya, pernah. Pertanyaannya berapa banyak yang sudah memahami apa yang pernah kita lakukan gitu. Nah, itu pekerjaan besar. Kalau nggak dituliskan sia-sia semuanya gitu. Itu paling penting. Siap-siap, luar biasa Pak ini, tapi di sini udah jam 10. Oh ya, di sini jam. Dirimu di mana nih? Di sini jam 9 Aku di nih. Mamuju kan. Aku di Walah, Sulawesi. aduh banget. Iya, 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 iya. Iya, iya. Terima kasih Kang Ferry ya. Mudah-mudahan Sama-sama nggak bosan ya. Kang. Nanti kalau pindah ke tempat baru saya ajak ngobrol lagi. Siap, siap. Jadi ini Makasih juga undangannya. jadi ini juga menurut saya tuh udah sebagai ini juga apa sih namanya kayak apa ya? Milestone ya. Maksudnya kayak nih kita bisa melihat 10 tahun yang akan datang bagaimana kita melihat percakapan kita gitu. Saya sih Wah, ini. kalau masih Siap, siap. hidup ya. Jadi mudah-mudahan Amin. nanti juga kita Ya, kan apa beberapa tahun kemudian kita bisa ngobrol lagi banyak ya. hal. Amin. Terima kasih Semoga Kang Ferry, sama-sama sehat Kang. selalu ya. Salam buat Oke. anak-anak, tetap Oke. bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.